suasana Pelabuhan Sunda Kelapa. Banjir rob, harap hati-hati. Ini air yang dari laut udah naik ke jalan. Selamat sore pemirsa, kembali bersama kami dalam segmen berita khusus. Beberapa hari terakhir, wilayah pesisir Jakarta Utara kembali menghadapi ancaman nyata dari bencana hidrometeorologi, yaitu banjir rob atau air pasang laut maksimum. Pasang air laut yang signifikan ini telah merendam sejumlah kawasan padat penduduk dan juga jalur vital transportasi, memicu kesiapsiagaan penuh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat terkait. Berdasarkan pemantauan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, intensitas banjir rob di pesisir utara Jakarta dilaporkan telah meningkat sejak awal bulan Desember ini. Posisi di tempat saya melaporkan izin di pintu utama Pelabuhan Sunda. Peningkatan ini dipicu oleh fenomena alam yang dikenal sebagai pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan purnama dan perigee, atau yang sering disebut supermoon. Kombinasi kedua fenomena ini menghasilkan daya tarik gravitasi yang lebih kuat, menyebabkan tinggi muka air laut meningkat secara signifikan. Dalam beberapa hari terakhir, BPBD DKI Jakarta mencatat bahwa pintu air kritis, seperti pintu air Pasar Ikan, sempat mengalami kenaikan status hingga mencapai level siaga 1 pada jam-jam puncak pasang. Air sangat dalam sekali. Apa mungkin hari ini akan tenggelam? No, Pelabuhan Sunda Kelapa tuh. Pada mogok, didorong mogok. Arah Ancol, jangan lewat Ancol. Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, khususnya ruas jalan di depan Jakarta International Stadium, JIS, dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Ketinggian air di titik ini dilaporkan bervariasi, sempat mencapai 30 hingga 40 cm, mengganggu lalu lintas kendaraan. Ini kondisi di depan Sekretariat RW 22, ya. Kawasan Muara Angke dan Muara Baru, daerah pemukiman padat dan pelabuhan perikanan ini menjadi langganan rob. Ketinggian air di beberapa RT dilaporkan mencapai hingga 50-90 cm, merendam halaman dan lantai rumah warga. Kelurahan Pluit dan Marunda, beberapa rukun tetangga, RT, di kawasan ini juga terdampak genangan rob dengan ketinggian bervariasi, meskipun dilaporkan mulai surut setelah penanganan kawasan pesisir lainnya. Warga di Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Marunda, Cilincing, Kalibaru, hingga Kepulauan Seribu diimbau untuk selalu waspada. Meskipun genangan di sebagian besar ruas jalan utama seperti RE Marta Dinata dilaporkan cepat surut setelah penanganan tim gabungan, kondisi di permukiman padat dan kawasan pelabuhan masih memerlukan perhatian khusus. Dampak dari banjir rob ini tidak hanya terbatas pada genangan air di jalan raya, namun juga menyentuh aspek ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Genangan di Jalan RE Marta Dinata, yang merupakan jalur logistik dan akses utama ke pelabuhan, mengakibatkan kemacetan parah dan perlunya rekayasa lalu lintas. Hal ini berpotensi menghambat distribusi barang. Intrusi air asin yang dibawa oleh rob sangat mempengaruhi kualitas air tanah di kawasan pesisir, membuat masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan konsumsi. Paparan air laut yang bersifat korosif secara bertahap dapat merusak pondasi bangunan, jalan, dan fasilitas umum lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian material bagi warga. Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta juga telah menyuarakan perlunya penanganan yang lebih maksimal dan terintegrasi, mengingat frekuensi dan intensitas rob cenderung meningkat dari tahun ke tahun, suatu kondisi yang diperburuk oleh fenomena penurunan muka tanah di Jakarta Utara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPBD, Dinas Sumber Daya Air, SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat telah bergerak cepat dalam upaya penanganan dan mitigasi bencana rob. Tim gabungan secara masif mengerahkan pompa-pompa air mobile dan stasioner,
terutama di titik-titik kritis seperti Jalan Re Marta Dinata dan kawasan Ancol, untuk menyedot air rob dan mempercepat penyurutan genangan. Petugas terus memantau kondisi tinggi muka air laut secara real-time melalui sistem peringatan dini dari BMKG dan situs resmi. Pantau Banjir Jakarta Go ID, serta berkoordinasi dengan lurah dan camat setempat untuk evakuasi jika diperlukan. Shooting doang dong. Iya Pak. Iya. Kesiapsiagaan di kawasan wisata. Pengelola kawasan seperti Ancol juga telah memaksimalkan pompa air dan memastikan operasional tetap berjalan dengan penanganan yang tepat, mengarahkan pengunjung ke akses masuk yang lebih aman. Area jalur Marina. Banjir akibat rob terpantau. Banjir paling dalam. Untuk arus lalin, Pembangunan tanggul laut, proyek sudah kita strategis tutup National di Capital area Integrated Coastal spektak, Development, NCICD, diputerbalikan terus untuk digenjot. kendaraannya. Pembangunan tanggul pengaman pantai, seperti yang sudah rampung di Begitu pula kawasan di Ancol, area 1,2 km, Muara dermaga Angke, 10, 1,1 km, dan Biwak Pluit, untuk 400 arus meter, lalinnya, merupakan kunci KR2 utama ke mitigasi KR4 jangka panjang kita untuk melindungi wilayah puterbalikan. pesisir dari air pasang. Normalisasi sungai dan drainase. Selain tanggul, upaya normalisasi sungai dan peningkatan kapasitas drainase juga dilakukan untuk memastikan air rob dan air hujan dapat mengalir kembali ke laut tanpa terhambat. Kurang lebih 40 sampai 5. BPBD DKI Jakarta mengingatkan warga pesisir untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, pantau terus informasi resmi dari BMKG dan BPBD melalui aplikasi Jaki atau situs pantau banjir Jakarta Go ID. Siapkan rencana evakuasi, kenali jalur evakuasi dan lokasi aman terdekat, hubungi nomor darurat, dalam kondisi darurat, segera hubungi layanan kedaruratan gratis 112. Banjir rob di Jakarta Utara adalah masalah multidimensi yang memerlukan kolaborasi terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sementara upaya fisik melalui pembangunan tanggul terus dilakukan, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat pesisir menjadi benteng pertahanan pertama. Kami akan terus memantau perkembangan penanganan banjir rob ini. Demikian berita khusus yang dapat kami sampaikan. Tetap waspada, dan selamat sore. Tuh, neng tuh macet. Kerendam.